Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Kurniati, program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura, Kota Pontianak. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi yaitu skema transfer fiskal berbasis ekologis. Nah, di mana skema transfer fiskal berbasis ekologis ini tentunya kita melalui berbagai tahap pelaksanaan. Nah, dalam tahap pelaksanaan ini yang pertama itu pengenalan skema transfer anggaran kinerja ekologis oleh The Asia Foundation. Foundation itu kita bisa lihat di buku-bukunya. Yang kedua itu pelaksanaan diskusi-diskusi intensif rencana penerapan transfer anggaran kinerja ekologis. Nah, yang ketiga penerapan peraturan tentang tata cara pengalokasian ADD, BHP, BRD dan tahun anggarannya. Yang terakhir yaitu kita bisa lakukan yaitu launching penerapan transfer anggaran kinerja ekologis. Nah, kinerja desa dalam pemanfaatan dan perlindungan SDA berkelanjutan itu sekitar 50%, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan bagi desa yang memiliki izin perhutan sosial. Nah, yang kedua, pengelolaan SDA berkelanjutan bagi desa di luar izin perhutan sosial. Yang ketiga yaitu pengelolaan sampah. Nah, kinerja desa dalam pengembangan ekonomi desa melalui pengelolaan BUMDes itu sekitar 25%, wisata desa yang terintegrasi dengan BUMDes, terus yang kedua itu BUMDes yang sudah berkontribusi terhadap PADES. Nah, kinerja desa dalam tata kelola keuangan desa yaitu sekitar 25%. Yang pertama itu harus tepat waktu dalam penyurunan APB desa, tepat waktu dalam penyampaian LPJ desa, tercepat dalam penyaluran dana desa. Nah, untuk pola perhitungan transfer anggaran kinerja ekologis dalam pengalokasian ADD, pagu ADD setelah dikurangi alokasi wajib, siltap, tunjangan intensif RT dan RW-nya, kita ketahui alokasi dasarnya 85%, alokasi formulanya 12%, alokasi kinerjanya 3%. Nah, untuk skema transfer anggaran kinerja ekologis ini, transfer anggaran kinerja ekologis menjadi bagian dan konsep gerakan. Nah, ini saya ambil dari Kabupaten Kuburaya, di mana mereka melakukan gerakan Kepong Bakol. Nah, berarti bersinergi, berkolaborasi, bekerjasama dalam perlindungan sumber daya alam berkelanjutan. Yang kedua itu pengalokasian TAKE tidak menambah anggaran, hanya reformulasi pola perhitungan pembagian dalam lokasi anggaran ke desa. Yang ketiga itu skema bantuan keuangan yang digunakan oleh ADD selain rangka replika pola alokasi kinerja pada ADD juga karena peraturan pembagian menjadi kewenangan kabupaten. Nah, dampak dari pelaksanaan ini peningkatan kinerja perlindungan SDA, pengembangan ekonomi tata kelola pemerintahan desa, ketiga percepatan peningkatan status kemandirian, ketiga itu skema insentif mampu menagriasi desa untuk menggerakkan SDM dan SDA serta berdampak pada lahirnya berbagai indikasi berbagai sektor untuk percepatan dan ketetapan pelayanan publik. Nah, untuk peningkatan kinerja desa ini yang bisa kita lakukan yaitu ada 3: program kerja percepatan pertumbuhan hijau, peningkatan jumlah alokasi anggaran desa untuk perlindungan SPA, dan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis ekologis. Nah, yang ketiga itu penerapan elektronifikasi transaksi keuangan desa atau transaksi non-tunai desa. Nah, untuk tantangannya ini penentuan indikator dan data dasar yang tepat dan akurat. Nah, yang kedua itu alokasi wajib, siltapnya, tunjangan insentif RT dan RW-nya, dan operasional pemerintahan desa yang mengambil porsi cukup besar dalam penggunaan ADD. Nah, untuk peluangnya ini, ruangan fiskal alokasi anggaran untuk desa yang relatif naik setiap tahunnya. Dan kedua, pembangunan dan perlindungan SDA berkelanjutan menjadi bagian prioritas penggunaan anggaran desa dalam rangka pencapaian SDGs desa. Pola alokasi kinerja semakin banyak diadaptasi dalam pola pengalokasian anggaran. Baiklah, cukup sekian itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton dalam channel ini. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.